Jumpa lagi dengan saya Yohana Ijin Agusti. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Agustinus Dedi Darmato selaku mantan Ketua Bengkel yang Pangkasi. Halo Pak Teddy, selamat siang. Selamat siang. Saya minta izinnya untuk mewawancari Bapak. Boleh. Oke. Pertanyaan untuk yang pertama adalah menurut Bapak apa itu animatronik? Apa emologinya, fungsinya, dan bagaimana cara kerjanya? Oke. Banyak orang masih salah ya. Animatronik itu mungkin dimulai dari etimologi dulu. Sejarahnya itu sebelum disebut nama animatronik itu dulu di Amerika orang menyebutnya animation. Animation karena awalnya adalah to animate drawing. Awalnya itu semua dimulai dari gambar-gambar binatang yang dihidupkan menjadi seperti hidup. Itu mulai dari film kartun sebenarnya. Kartun masih flat. Jadi kalau animation itu orang lebih kenal adalah drawing yang di-animate sehingga bisa bergerak. Nah, kemudian makin maju ke belakang ada kepentingan-kepentingan dikaitkan dengan industri film. Di dalam industri film itu kalau itu pemerannya manusia nggak ada masalah, diulang, disuruh apa, baca skrip bisa. Tapi begitu aktornya itu binatang, wah, poro-poro suruh ngulang, nggak mungkin. Jadi sejarahnya itu kalau kita lihat animatronik yang sekarang disebut animatronik, jadi sebenarnya boneka animation mechanical pertama itu dilakukan oleh seorang tokoh namanya Walt Elias Disney, yaitu kalau lihat film lama-lama seperti misalnya Sound of Music, itu ada burung di tangan bisa nyanyi. Apa itu? Ya itu animatronik. Kalau burung bener ya nggak bisa. Retake, kurang bagus retake bisa, dan seterusnya sampai akhirnya setiap kali bikin film maka untuk binatang atau apapun yang mau digerakkan itu dipakai tokoh mechanical. Nah, animatronik. Kenapa animatronik? Jadi dari animation, kemudian animation itu mechanical pasti fisiknya, kemudian animation mechanical yang dikontrol by electronic sehingga menjadi animatronik. Tetapi yang kita kenal sekarang ini yang orang banyak ngomong animatronik itu sebetulnya lebih jauh lagi, harusnya menyebutnya audio animatronik. Kenapa? Animatronik yang kontrol animation, mechanical animation yang dikontrol oleh animatronik driven by audio. Jadi audionya ada dulu baru digerakin, bukan digerakin dulu baru diisi audio. Makanya audio animatronik. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dibuat itu, dan kenapa kalau yang banyak orang lihat di Disney atau dimanapun tiba-tiba ada sebuah pertunjukan yang menggunakan animatronik. Sebetulnya sederhana. Pada saat pertunjukan itu akan berulang, misalnya sehari show 4 kali, 5 kali, 10 kali, 20 kali. Kalau itu diperankan orang, tidak ada yang jamin orang itu melakukan hal yang sama. Tidak akan sama. Sehari 3 kali aja nggak akan sama. Terus tiba-tiba besok flu, penggantinya pasti beda lagi, dan seterusnya. Walaupun pakai playback audio pun tetap orangnya akan beda. Terus moodnya lagi nggak dapet, ya dia nggak bisa, ekspresinya nggak bisa bagus. Nah, untuk itu sebetulnya beberapa konsep pertunjukan mulai menggunakan animatronik sebagai pengganti peran. Tetapi banyak yang salah kaprah. Animatronik itu hanyalah sebuah teknologi. Untuk menjadi sebuah pertunjukan, teknologi itu nggak cukup.
Apakah kalau sudah pakai teknologi animatronik menjadi menarik? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Sebuah pertunjukan itu adalah untuk memikat orang yang nonton. Nomor satu itu hatinya terpikat, feel-nya dapat, telinganya bisa mendengar dengan baik, matanya merespon dengan baik, imajinasinya berjalan. Untuk itu diperlukan cerita. Yang namanya animatronik tadi adalah pelengkap agar cerita tadi lebih menyentuh, diberi itu. Jadi ujungnya kembali adalah membuat sebuah hiburan, pertunjukan atau apapun itu nomor satu. Apakah itu nanti perlu ditunjang animatronik atau yang lain, masalah lain, tergantung kebutuhan. Jadi animatronik itu bukan segalanya. Animatronik itu sebuah teknologi penunjang untuk mencapai suatu tujuan. Jadi memang agak banyak yang tidak paham bahwa kalau kita bisa bikin animatronik semua digerakin. Oh no, kalau perlu geraknya lapis sedikit lebih bagus. Nah, sekarang saya akan bedakan. Sekarang di dunia ini berkembang pesat mengenai pembuatan robot animatronik. Ada dua sudut pandang yang berbeda. Di Amerika itu selalu, kenapa kita membuat robot animatronik, reasonnya apa, itu sangat ditekankan. Sehingga tujuannya jelas, goalnya jelas, dibuatlah animatroniknya untuk mencapai tujuan. Pertanyaannya, apakah 100 gerak akan lebih baik daripada 20 gerak? Jawabannya tidak. Kenapa? Tujuannya. Nah, Amerika memegang teguh itu. Jadi kalau misalnya saya robot animatronik, kemudian saya perannya adalah duduk begini, kemudian pidato begini, maka gerakan saya seperlunya ya ini saja. Kaki nggak perlu, yang bisa nendang bola nggak perlu, ngapain? Buat apa buang duit untuk itu yang akhirnya tidak bisa dimanfaatkan hasilnya. Nah, itu satu kubu di mana tujuan perencanaan semua matang. Berbeda dengan yang di Cina. Di Cina itu bisa membuat 100 gerakan. Tetapi story nggak penting, you boleh beli bonekanya. 100 gerak, lu mau gerakin apa aja bisa. Tapi belum pernah ada show buatan Cina yang sukses. Karena startingnya beda. Karena dia mulai dari teknologi, dia mempelajari teknologinya dikuasain, kulit bisa perkerut-kerutin, bisa. Canggih. Yang di Amerika juga bisa. Tapi ini semua, terus setelah bisa gitu mau ngapain? Nah, itunya nggak ada. Nah, ini pilihan. Jadi itu bedanya animatronik, terutama di tahun 2000-an ke atas ini, itulah yang terjadi. Jadi kalau lihat sesuatu di dalam wahana atau apapun, nomor satu pada waktu menjadi pengunjung. Jadi gini, pada waktu jadi pengunjung jangan pernah berpikir kamu sebagai engineer atau kreator. Jadilah pengunjung, naik aja. Gue dapat apa sih? Gue menikmati apa sih? Kalau itu nggak dapat berarti gagal. Kalau kita dapat, seru ya, kita kayaknya di sini, waduh, pas lagi gini ada dikaget. Nah, that is the show. Teknologinya tidak penting, yang penting hasil akhir. Nah, ini banyak yang masih salah kaprah, tapi nggak apa-apa. Ini buat pengetahuan bahwa itulah yang terjadi. Nah, sekarang bicara mengenai cara kerja. Ini masih di pertanyaan pertama tadi kan ada cara kerja ya. Fungsi, etimologi sudah terjawab, animatronik terjawab, cara kerja. Cara kerjanya itu sederhana. Cara kerjanya macam-macam, tetapi intinya gini. Sebelum saya membuat sebuah desain animatronik, misalnya manusia, saya harus tahu dulu manusia itu perannya apa. Misalnya kalau saya duduk ini terus
tugas saya adalah gini terus pidato gini. Maka saya harus tahu apa saja yang mau digerakkan. Terus angle-nya berapa? Arahnya kemana? Karena itu mempengaruhi cara membuatnya, patungnya dan seterusnya. Oke, itu sangat teknikal. Sekarang yang non teknikal. Kalau kita mau gerakin tangan gini, ini seperti tangan saya gini. Ini kalau kita perhatikan di sini aja gerakannya ada 1, 2. Jadi intinya ada 2. Kalau gerakan 1 dan gerakan 2 saya campur jadi serong. Ini masalah program. Jadi kalau saya belokin ke kanan terus dilempar ke belakang, belok ke kiri, lempar ke depan, itu jadi muter. Nah, ini pemahaman, pemecahan, penyederhanaan gerakan objek, gerakan manusia atau binatang di dalam gerakan digital mechanical. Kalau itu sudah tahu, oke. Anggap itu semua terpecahkan. Sekarang pertanyaannya, mau pakai teknologi apa? Elektromotorik bisa. Elektromotor yang besar, yang kecil, servo, mini servo ada. Itu satu. Yang kedua, pneumatik. Pneumatik itu sebuah gerakan yang dihasilkan karena tekanan udara. Yang ketiga, hidrolik. Hidrolik itu gerakan mekanikal yang digerakkan karena tekanan oli. Jadi oil pressure, yang tadi air pressure, ini oil pressure. Nah, tiga-tiganya itu mempunyai kelebihan kekurangan. Tapi kita nggak bahas kelebihan kekurangannya, tapi itu prinsipnya. Jadi saya kasih contoh yang paling mudah dipahami. Kalau motor susah, karena kalau motor itu kita mesti terjemahkan gerakan begini menjadi gerakan putar ditransfer. Sekarang gerakan pakai pneumatik. Jadi misalnya gini, saya mau menggerakkan tangan ini begini. 1, 2, 1, 2, 1, 2 gini kan. Maka saya pasang di sini mechanical, sini pasang engselnya, kemudian saya pasang di sini namanya silinder atau vacuum pump silinder pneumatik, yang di depannya dikasih angin, di belakangnya kasih angin. Kalau di sini saya kasih angin, di sini buang, maka dia mendorong ke sana, dan sebaliknya. Kalau diisi masuk, sini buang, ketarik ke sini. Sesederhana itu. Pertanyaannya, apa yang menggerakkan angin menuju ke situ? Pertama adalah angin tadi dipompa, pompanya ada namanya solenoid. Solenoid itu sebuah pintu yang mengatur. Ini angin keluar, ini angin masuk. Ini angin masuk, ini angin keluar. Elektronik kontrolnya. Dia kayak kalau di rumah itu ada sekring rumah itu. Jebrek turun relay mechanical untuk ada angin. Nah, itu kemudian itu sendiri dikontrol oleh program on off. Jadi kalau misalnya ada sebuah lagu, misalnya lagu Halo Bandung, Halo Bandung gitu kan, ini kan. Nah, ini juga on off. Ini kalau pneumatik yang sederhana. Tapi kalau halo, nah ini udah lain lagi. Begitu banyak, kamu lihat nih gerakan saya ini begitu banyak. Kalau tadi kan halo, gini. Nah, ini pneumatik. Jadi intinya adalah angin dengan tekanan tertentu masuk ke dalam tangki, standby. Begitu kena sinyal, dia kirim anginnya masuk ke solenoidnya memompa ke silinder, yang satu buang, on off. Itu cara kerjanya begitu. Jadi kalau dibayangkan, kalau balada kera itu jumlah yang dikontrol 1024. Oke. Artinya dulu saya harus memprogram 1024 gerakan sambil dengerin lagunya. Tadi audio animatronik. Lagunya didengerin, saya melihat misalnya bonekanya di sini, melihat itu gerakin ini, aduh kok kurang bagus ya, ulangin, hapus, maju lagi.
satu gerakan sepanjang, kalau show-nya 18 menit total. Setelah itu baru bisa gerakan yang lain. Jadi bisa dibayangkan teknologi yang saya pakai di tahun 83, 84, 85 itu. PC belum ada. Jadi PC belum ada. Saya untuk program itu cuma pakai tombol on off mata, nggak bisa berhenti nih. Kalau ada gangguan ya berhenti, ulang ke depan. Padahal itu sudah digital. Tapi digital zaman itu belum kayak sekarang, bisa di rewind, bisa di matching, bisa dulu masih straight digital. Nah itu proses kerjanya.